Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Nur Ulfa dari Administrasi Publik 7C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan intuitif. Pengertian pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan. Akhir dari antara alternatif. Ketiga, hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Pengambilan keputusan ditandai dengan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang disebut dengan masalah, yang kemudian memerlukan alternatif untuk pemecahannya. Dalam menentukan pilihan alternatif yang diambil, maka pemimpin harus melakukan pertimbangan dan analisis terhadap serangkaian alternatif tersebut. Alternatif yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian akan diambil, sementara alternatif yang merugikan akan dihindari atau diabaikan. Proses pemilihan atau penentuan alternatif, pemecahan masalah terhadap beberapa alternatif yang ada merupakan inti dari proses pengambilan keputusan. Ini berarti pengambilan keputusan bukan hanya tindakan sederhana memilih antara alternatif. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses mulai dari pengenalan masalah sampai dengan menerapkan keputusan ke dalam suatu tindakan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting terutama bagi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin pada semua tingkatan dan semua area di organisasi pasti akan membuat keputusan. Pengambilan keputusan intuitif, menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Gaya intuitif bagaimana melibatkan sedikit antisipasi masa depan, perilaku mencari informasi atau mempertimbangkan faktor-faktor logis. Sebaliknya, hal ini ditandai dengan penggunaan fantasi, perhatian untuk menyajikan perasaan, dan kesadaran diri emosional sebagai dasar untuk pengambil keputusan. Komitmen untuk tindakan tercapai relatif cepat, dan dasar kebenaran yang dirasakan secara internal. Seringkali individu tidak dapat menyatakan secara eksplisit bagaimana ia memutuskan sesuatu. Gaya ini cenderung menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif dibanding gaya rasional, karena tidak tepatan dari waktu ke waktu dalam keadaan internal individu dan kapasitas yang terbatas secara akurat mewakili situasi yang asing dalam fantasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan menggunakan metode rasional dan intuisi secara simultan. Weil 2008 menyatakan bahwa metode rasional dan intuisi merupakan 2 metode penting yang saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Gaya intuisi ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi,
dan kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Para pengambil keputusan intuisi menerima tanggung jawab untuk pilihan, tetapi fokus pada emosional, kesadaran diri, fantasi, dan perasaan sering secara impulsif. Pendapat menurut para ahli tentang intuition. Gary Klein mengemukakan bahwa intuisi adalah hasil pengalaman yang luas sebagai dasar yang memungkinkan orang membangun pengetahuan yang lebih baik, seperti keterampilan perspektual dan model mental yang lebih kaya, sebagai sarana untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Menurut Thorsten, yaitu pengambilan keputusan intuisi adalah suatu individu handal, adalah individu yang cenderung menggunakan intuisi, yaitu spontan, berbasis efektif, dan didukung kemampuan mode keputusan deliberatif, yaitu usaha perencanaan dan analitik. Menurut M. Mahdi, pada saat seorang dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang melibatkan resiko, maka dia akan menggantungkan diri pada intuisinya. Menurut Julie Gore, metode pengambilan keputusan alami atau natural yang cenderung dapat mengurangi tingkat kesalahan secara efektif adalah menggunakan intuisi ditambah pengalaman. Dan menurut Sarah Furlan, intuisi dikatakan sebagai kemampuan merespons secara cepat. Beberapa pendapat menurut para ahli di atas tentang pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah bahwa intuisi merupakan cerminan dari proses penalaran informasi dan proses suatu pengalaman yang mengakibatkan seorang pemimpin mengambil keputusan secara tepat tetapi efektif. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membuat keputusan yang efektif secara akurat. Tetapi modal untuk membuat keputusan yang efektif adalah kemampuan dan pengalaman kognitif yang tinggi. Semoga para pemimpin organisasi dimanapun mereka berada adalah pemimpin yang pandai mengambil keputusan karena memiliki intuisi. Kemudian, pengambilan keputusan dengan intuisi digunakan dalam keadaan yang pertama ada ketidakpastian yang tinggi, yang kedua keterbatasan atau ketidaklengkapan bukti, yang ketiga tidak dapat diprediksinya variabel secara rasional atau ilmiah, yang keempat terbatasnya fakta, yang kelima tidak sepenuhnya fakta terkait dengan permasalahan, yang keenam terbatasnya data untuk analisis, ketujuh terdapat beberapa alternatif solusi yang baik dan argumentatif, dan yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Pengaruh intuisi dan analisis dalam mengambil keputusan. Seorang ahli intuisi, Daniel Kahneman, menurutnya intuisi adalah pengetahuan kita terhadap jawaban yang benar dan segala sesuatu tanpa melakukan sejumlah analisis lebih lanjut. Intuisi sering diremehkan dan tidak dijadikan sebagai metode dalam decision making yang utama. Padahal intuisi seringkali benar jika diterapkan pada lingkungan yang stabil, teratur, dan mudah diprediksi. Intuisi dapat digunakan sebelum memutuskan perlu atau tidaknya penggunaan data sebelum membuat sebuah keputusan, khususnya ketika melihat tren dan segmentasi dari berbagai kelas. Ada sebuah fenomena yang dideskripsikan oleh Daniel Kahneman dan rekannya Saint Frederick sebagai atribut substitution atau atribut substitusi. Menurutnya, jika sebuah pertanyaan sulit tidak menemukan jawaban secepatnya, maka sistem 1 akan menemukan pertanyaan hubungan dengan menjawabnya. Dalam proses ini, sistem 1 akan berhubung dengan intuisi,
Fenomena ini merupakan anugerah dan kutukan bagi pemiliknya. Atribut substitution membuat Anda mampu untuk cepat menyimpulkan dan memutuskan berdasarkan informasi yang ada. Anda melakukan analisis atau heuristik untuk membuat penilaian sebelum pengambilan keputusan yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Jika kita mundur ke zaman para sejarah, akan dilihat bagaimana penilaian secara kilat nenek moyang terdapat bahaya. Kesempatan serta langkah yang diambil untuk menangani skenario yang dapat mempengaruhi biologi, bahkan budaya kita. Anda dapat menggunakan intuisi ada dalam memutuskan sesuatu. Beberapa hal yang dapat diprediksi yaitu yang pertama alat administratif, yaitu akses kepada orang, alat tersebut, dan data. Yang kedua manajemen inventaris, mengawasi jalur sebuah atau kelompok benda. Yang ketiga kualitas teknis, segala sesuatu bekerja atau tidak. Yang keempat performa, cepat atau lambatnya. Yang kelima perdagangan dasar atau standar, produk dan transaksi. Dan yang keenam ada pemasaran dasar atau standar, kata kunci, merek pemasaran publik, dan email newsletter. Dan ada beberapa juga hal yang tidak dapat diprediksi, yaitu yang pertama bekerja dengan sesuatu yang baru atau bisnis baru, target pasar baru, teknologi baru. Yang kedua pasar musiman, kondisi berubah dari waktu ke waktu. Tren dan popularitas dapat mempengaruhi penerimaan produk layanan. Yang ketiga ada pasar yang canggih, keuangan, budaya, hiburan, seni adalah area-area yang tidak dapat diprediksi. Apa yang panas hari ini dapat menjadi dingin keesokan harinya. Dan yang terakhir, masyarakat coba untuk temukan apa yang akan menarik mereka. Penilaian dapat menjadi sangat sulit ketika Anda tidak melakukan analisis dalam pengambilan keputusan sama sekali. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat mempercayai intuisi Anda sepenuhnya. Gunakan sebuah daftar dan bertanyalah kepada rekan Anda untuk membuat keputusan yang akurat. Jika dan ingin mengambil keputusan terkait bisnis, Anda dapat dengan mudah melakukannya secara tepat dengan melihat laporan keuangan yang tersaji secara akurat. Jurnal merupakan salah satu software akuntansi online yang dapat membantu Anda dalam membuat laporan keuangan dengan lebih mudah, cepat, aman, nyaman, dan juga seluruh data yang tersaji di dalamnya lebih akurat. Ada beberapa teori keputusan terdiri dari rationality atau rasionalitas. Rasionalitas masih merupakan konsep sentral dalam teori keputusan, namun konsepsi modern ini, rasional merupakan variasi kunci dalam menjelaskan dan memahami rasionalitas. Meskipun rasionalitas memiliki banyak arti atau waras cerdas menghitung, dalam keputusan teori rasionalitas lebih sempit didefinisikan. Spectacular and very familiar class of products for making choice, sebagai kelas khusus yang sangat akrab dalam prosedur untuk membuat pilihan dalam sebuah rasionalitas dari proses yang biasa disebut rasionalitas prosedural. Yang menghubungkan pilihan untuk hasil biasanya disebut rasionalitas substantif. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan intuisi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.